salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alan Jolin Firdaus dari Binus University, Prodi Data Science dari kelas LB09. NIM saya 26021996600. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang UTS, mata kuliah kalkulus yang diajarkan oleh dosen Wikarya. Di nomor 1 ada soal. Di nomor 2 ada limit. Nomor 2 soalnya adalah limit x tak terhingga 2x minus akar dari 4x kuadrat plus x. Ini dapat dioperasikan, caranya adalah sebagai berikut. 2x pangkat 2 diangkatkan minus 4x kuadrat ditambah x. 2x dikali pangkat 2 diangkatkan itu didapat dari agar disamakan dengan luas satunya, yaitu maka kalau diangkatkan 2x per pangkat 2 diangkatkan, maka hasilnya akan menjadi 2x. Selanjutnya maka ini kita hitung menjadi akar 4x kuadrat minus akar dari 4x pangkat 2 plus x. Selanjutnya adalah akar 4x kuadrat minus akar dari 4x kuadrat plus x. Lalu di ruas kanannya ada lagi, yaitu dikali 4x kuadrat diangkatkan tambah akar dari 4x kuadrat plus x per 4x kuadrat akar plus akar dari 4x kuadrat plus x. Luas yang ini didapatkan dari ini dikalikan dengan ini, maka dapat dihasilkan 4x kuadrat negatif 4x kuadrat plus x per akar dari 4x kuadrat plus akar dari 4x kuadrat plus x. Ini kan 4x kuadrat negatif 4x kuadrat. Ini bisa tambah, ini bisa menjadi minus dikarenakan di sininya adalah minus. Maka minus x per akar 4x tambah akar dari 4x kuadrat per x. Ini 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, maka hasilnya 0. Dapat dilanjut menjadi ada sisa minus x per akar dari 4x kuadrat plus 4x kuadrat plus x diangkatkan menjadi, nah operasi selanjutnya adalah kan ini bentuk limit x sama dengan tak terhingga, maka tak terhingga itu ada per x nya lagi agar tidak disebutnya tidak terhingga. Bahwa di sini limit x tak terhingga x per x per akar 4x kuadrat per x kuadrat ditambah akar dari 4x kuadrat tambah x per x kuadrat. Di sini 4x kuadrat per x kuadrat. Kenapa yang di bawah itu disebutnya x kuadrat tapi di atasnya x? Karena di bawah ada akar. Maka x kuadrat x itu harus dikuadratkan akan menghilangkan akar agar sesuai dengan akarnya. Maka negatif 1 akar 4 ditambah akar 4 tambah 0, maka hasilnya negatif 1 ditambah per 2 tambah 2, maka
maka hasilnya adalah negatif 1/4. Hasil dari limit x tak terhingga adalah negatif 1/4. Di nomor Di nomor 3 ada soal fx. Untuk membaca soal ini adalah P untuk Q lebih besar dari X, maka menggunakan rumus yang ini P per X min 3. Untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 3, maka menggunakan teori yang ini 3X min Q. Dan untuk X lebih kecil dari 3, maka menggunakan 9. Untuk misalkan kita mengambil yang ini dulu, simplifikasikan X Q lebih besar dari X, ini X adalah lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 3, maka untuk contohnya untuk X sama dengan 0, fx maka F0 nya adalah P0 min 3 atau P per min 3. Karena ini kan X nya untuk yang keduanya X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 3, maka kita mengambil juga X nya 0 juga, maka X F per X fx 3X min Q ini adalah F0. 3 dikali 0 min Q, maka hasilnya adalah min Q ini, maka P per min 3 sama dengan min Q. P 3 nya pindah ruas ke kanan, maka negatif 3 dikali min Q, atau bisa ini kan dikalikan negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah P 3Q. Dan misalkan ini kan X nya itu lebih kecil dari 3, maka menggunakan 9, maka untuk X sama dengan 3, kita menggunakan yang ini F per X dan juga ada lagi kan 3 ini 3X min Q, di sini disebutkan adalah X lebih kecil dari 3, maka di sini ada lagi Fx 3X min Q, ini adalah F3 3 kali 3 min Q, maka hasilnya adalah 9 min Q. Ini bisa disebut maka 9 min Q sama dengan 9. 9 ini dipindah luaskan ke kanan menjadi min Q. 9 dikurangi 9, maka
maka I adalah 0. Karena P adalah 3 dikali I, I-nya adalah 0, maka di sini 3 dikali 0, maka P-nya sama juga 0. Jadi kesimpulannya adalah P itu 0 dan I itu 0. Yes. Di nomor 4 ada soal Y sin pangkat 3 X kuadrat plus 2 per X min 1. Sin ini bisa diubah menjadi menggunakan rumus seperti ini. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Ini kan untuk mencari dy dx soal itu, dy per dx. Maka kita di sini jawabnya dengan dy per dx sama dengan turunan dari y. Maka dapat disimpulkan ini diturunkan dulu. Misalkan sin pangkat 3 diturunkan menjadi 2 sin pangkat 2. Ini ditulis lagi X pangkat 2 plus 2 per X min 1 menjadi, ada ditambahkan lagi cos karena menggunakan rumus yang ini. Jadi cos X kuadrat plus 2 per X min 1. Ada lagi satu lagi di penambahan di ruas satunya adalah menggunakan rumus UV. Misalkan Fx dengan X kuadrat plus 2 min 1 X min 1. Kita menggunakan rumus UV. U-nya adalah X kuadrat plus 2 dan U turunannya, turunan dari U-nya adalah 2X dan V-nya adalah X min 1, maka turunan dari V-nya adalah 1. Maka turunan dari Fx ini adalah dengan rumus sebagai berikut. U turunan dari U kali V minus U turunan dari V per V kuadrat. Maka kan tinggal kita masukkan aja di sini. U-nya adalah, turunan U-nya adalah 2X, tinggal dimasukkan saja. Per X min 1 kuadrat. Ini tinggal dioperasikan dan menjadikan hasil seperti ini. 2X kuadrat minus 2X minus X kuadrat minus 2 per X min 1 dikalikan pangkat 2. Ini kan tinggal dioperasikan menjadi dikurangi X kuadrat minus 2X minus 2 per X min 1 kuadrat. Ininya dimasukin di ruas yang ini menjadi X kuadrat minus 2X minus 2 per X minus 1 kuadrat. Selanjutnya adalah si ruas yang ini
dipindahkan ke depan menjadi x kuadrat minus 2x minus 2. Ininya kan tadinya ini x min 1 kuadrat, maka tinggal dioperasikan menjadi x min 2 x kuadrat minus 2x plus 1. Ini adalah bentuk penjabaran dari faktor yang ini. Lalu di sini kan ada di sini ada 3. 3 di sini berarti 3 per 2. Ini dapat ininya 3. Ini kan kuadrat berarti 3 per 2 dikali 2 sin 2 sin x kuadrat plus 2 x min 1 dikali cos x kuadrat plus 2 x min 1 pada x min 1. Ini dapat disebutkan menjadi disatukan menjadi 3 per 2 x kuadrat min 2 x min 2 per x kuadrat 2 plus x. Ini dijadikan satu, jadi menjadi sin 2 ini dijadikan satu dikarenakan bentuk sin dan cosnya itu adalah sama yang di dalam kurungnya, jadi dijadikan satu. Maka jawabannya adalah turunan yang sin ini adalah 3 per 2 x kuadrat min 2 x min 3 per x kuadrat min 2 plus x. Jadi sin 2 x kuadrat plus 2 min per x min 1. Dan selanjutnya untuk 4B saya sampaikan secara terpisah videonya. Di nomor 5 ada bentuk fx x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 minus 8x pangkat 2, di mana soalnya adalah A. Mencari fungsi naik dan fungsi turun. B. Mencari cekung ke bawah dan cekung ke atas. Dan untuk C adalah nilai minimum total dan nilai maksimal total. Dan D adalah grafik dari fx tersebut. Maka kita mulai dari yang A dulu. Untuk mencari bahwa f itu adalah naik dan turun, maka kita mencari f naik dan f turun menggunakan rumus turunan fx tersebut. Maka A, turunan dari fx tersebut adalah 4x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 minus 16x. Karena ini adalah lompatan dari 4, maka bisa dibagi 4 menjadi x pangkat 3 3x kuadrat
min 4x. Ini bisa difaktorkan menjadi x pangkat 2 3x min 4. Yang ini bisa difaktorkan lagi menjadi x kali 4 x kali minus 1. Dari ini bisa disimpulkan bahwa x adalah 0 dan ini adalah x nya 4 dan di sini x min 1. Berarti dapat disimpulkan seperti ini. Untuk mengetahui f-nya naik atau turun, maka kita mengambil contoh 2. Misalkan f-nya adalah fx-nya x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 minus 4, maka kita masukkan contoh misalnya misal 2, maka adalah f 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 minus 4 dapat dihasilkan menjadi 8 plus 12 min 4, atau hasilnya adalah 12. 12 ini adalah positif. Maka kan 12 itu lebih besar dari 1, maka di sini dapat disebutkan adalah positif, ini negatif, ini positif, dan ini negatif lagi. Maka fungsi naik nya adalah jika turunan fx lebih besar dari 0, maka fungsi naiknya terdapat pada negatif 4x atau x lebih besar dari 1. Ini kan x lebih besar dari negatif 4 dan x lebih kecil dari 0. Dan untuk fungsi turunnya jika turunan fx lebih besar dari 0, maka turunan turunnya terdapat pada x lebih kecil dari negatif 4 atau x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 1. Ini untuk jawaban nomor A-nya adalah yang ini. Dan untuk nomor B, pertanyaannya adalah untuk mencari cekung ke bawah dan cekung ke atas bisa menggunakan turunan fx lagi. Maka turunan fx nya adalah 3x 4x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 dan minus 16x. Ini bisa dibagi menjadi 4, menjadi x pangkat 3, 3x pangkat 2 dan 4x. Ini difaktorkan menjadi x ini bisa difaktorkan kembali, difaktorkan lagi menjadi x kali 4 x kali min 1. Maka dapat diperoleh adalah di sini x-nya adalah 0, di sini x-nya adalah 4, dan di sini x-nya itu min 1. Nah,
ternyata pas di cekung bawah dan cekung atas itu menggunakan turunannya lagi, berarti turunan fx yang kedua. Jadi di sini turunan kedua fx tersebut adalah mengambil dari turunan yang ini, dari yang 4x pangkat 3. Maka kalau diturunkan kembali menjadi 12x pangkat 2 24x minus 16. Untuk x1 saya mengambil x1 nya adalah 4 negatif, x1 nya adalah negatif 4, dan x2 nya adalah 0, dan x3 nya adalah 1. Maka untuk x1 nya adalah negatif 4, maka tinggal dimasukin aja ke turunan kedua fungsi fx tersebut menjadi 12 kali 4 pangkat 2 24 kali 4 negatif 4, minus 16. Jadi 12 ditambah 16 ditambah 24 adalah 24 dikali negatif 4 adalah minus 96 minus 16, maka hasilnya adalah 80. Dan untuk x keduanya adalah 0, maka tinggal masukin lagi ke turunan fx keduanya adalah 12 kali 0 kuadrat tambah 24 kali 0 minus 16. Ini kan pasti 12 kali 0 ditambah 0 min 16, maka 12 kali 0 kan pasti 0, berarti hasilnya adalah negatif 16. Dan untuk x3 nya adalah 1, tinggal dimasukkan kembali. Turunan fx-nya adalah 12 dikali 1 pangkat 2 ditambah 24 kali 1 minus 16. Di sini pastinya kan 1 pangkat 2 itu adalah 1 dan 12 dikali 1 itu adalah 12. Maka 12 ditambah 24 minus 16, hasilnya adalah 20. Menentukan cekung ke atas atau cekung ke bawah, maka melalui hasil dari x turunan kedua dari fx tersebut. Untuk cekung ke atas itu adalah turunan 2 fx lebih besar dari 0, dan untuk cekung ke bawah turunan kedua fx lebih kecil dari 0. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk x1 yang hasilnya adalah 80, dia adalah cekung ke atas. Dan untuk ini, untuk x2 sama dengan 0, hasilnya adalah negatif 16, maka hasilnya adalah cekung ke bawah, dan ini 20 cekung ke atas. Nah, untuk yang B cukup sampai di sini, dan untuk lanjut ke yang C. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Tadi dapat disimpulkan adalah C-nya adalah x1-nya itu adalah negatif 4, x2-nya adalah 0, dan x3-nya adalah 1. Berarti dapat disinikan adalah fx pangkat 4, 4x pangkat 3 minus 8x pangkat 2. Bisa kita masukkan satu-satu dari x1, x2, x3, maka
X3 X1 nya adalah 4, tinggal dimasukkan aja F4 pangkat 4 tambah 4 kali 4 pangkat 3 8 kali 4 pangkat 2. Nah di sini 4 kali 4 adalah 256. Ini kan tinggal kalau dijumlahin jadi 256 lagi. Dan ini hasilnya 128. Ini dioperasikan, dijumlah dan dikurangkan menjadi negatif 128. Dan untuk F0 nya, dan kita masukkan 0. Berarti kan tinggal langsung aja kan tinggal dimasukin ke rumus fx tersebut. 0 berarti 0 pangkat 4 dikali 0 pangkat 3 8 kali 0 pangkat 2. Karena otomatis di sini adalah 0 semua. Ya udah, berarti hasilnya adalah 0. Dan untuk X ketiganya adalah 1, maka tinggal dimasukkan saja F1 pangkat 4 tambah 4 kali 1 pangkat 3 minus 8 kali 1 pangkat 2 1, 4, 8 dapat dihasilkan menjadi minus 3. Maka kan kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum total. Kita mencari nilai minimum itu adalah yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu adalah minus 128. Maka nilai minimumnya adalah negatif 128. Dan untuk nilai maksimumnya adalah 0 karena dia adalah yang paling besar di sini. Maka nilai maksimumnya adalah 0. Jadi nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tersebut adalah maksimumnya adalah 0 dan minimumnya adalah minus 128. Untuk yang C hanya sampai di sini, dan untuk yang D, untuk menentukan grafik, cara membuat grafiknya adalah sebagai berikut. Dan kita dapat memperoleh dari yang pertama, dari yang B dan C adalah dapat disimpulkan menjadi titik balik minimumnya itu adalah, diketahui titik balik minimumnya adalah negatif 4, negatif 128. Ini untuk cetung ke atas, dan ada lagi 0 itu untuk cekung ke bawah, dan ada lagi 1-3 adalah cekung ke atas. Ini dapat kita peroleh dari jawaban yang B dan C. Dan lanjut ke D, itu kita bisa menggunakan titik potong, yaitu kita tuliskan dari fx tersebut, kita memotongnya adalah sebagai berikut. Kan fx itu sama dengan 0, maka 0 x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 minus 8x pangkat 2. Kita faktorkan yang ini menjadi x kuadrat x pangkat 2 plus 4x min 8. Nah, untuk memfaktorkan yang ini, karena kan kita tidak bisa memfaktorkan seperti biasa, maka kita menggunakan rumus ABC, pemfaktoran ABC, di mana rumusnya adalah sebagai berikut: x1 2, x1 x2 sama dengan minus b plus minus akar dari b kuadrat minus ac per 2a
maka kita tinggal masukkan aja. A-nya adalah 4, B-nya adalah ini sekian. Maka kita tinggal masukkan aja. Dari rumus yang ini adalah negatif 4 plus minus akar dari 4 kuadrat min A-nya adalah 16, A-nya adalah 1. Di sini adalah 4 AC. Berarti kan 4 dikali 1, C-nya itu adalah negatif 8 per 2 dikali 1. Kita tinggal hitung aja yang ini. 2 kali 1 kan 2 pasti. Negatif 4 plus minus 4 pangkat 2 kan 16. Ini tinggal dikalikan 4 kali 1 dikali negatif 8 dikali 16. Jadi hasilnya adalah per 48. Maka atau dapat disederhanakan menjadi negatif 4 plus minus 4 akar 3 per 2. Jadi didapatkan dari X tersebut adalah X1 nya adalah negatif 4 plus 4 akar 3 per 2, dan untuk X2 nya adalah negatif 4 minus 4 akar 3 per 2. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan di sini X1 X2 nya adalah, di sini kan menjadi X1 X2, berarti kalau dimasukkan ke arah sini jadi X3 dan X4. Di sini X1 nya adalah X1 dan X2 nya adalah 0, dan di sini X3 nya masukin yang ini negatif 4 plus 4 akar 3, dan sini X4 nya negatif 4 min 4 akar 3 per 2. Atau kalau kita dimasukkan ke dalam desimal, bentuk ini adalah 1,46. Dan untuk X4 nya adalah di dalam bentuk desimal menjadi 4,92. Maka titik potong. Nah, itu titik potong. Maka titik potong dalam dengan sumbu X adalah 0 per 0, 0,0, dan tadi kan yang ini yang plus 2 kan 1,460 dan 4,92 0. Ini tuh titik potong terhadap sumbu X. Dan untuk titik potong terhadap sumbu Y, tinggal kita masukkan aja sumbu Y nya kan adalah 0 semua, maka Fx X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 minus 8X pangkat 2, tinggal kita masukkan aja lah 0 semuanya. Jadi ya pasti jawabannya 0 semua, 0. Jadi titik potong Y nya adalah adalah 0, 0. Dari kesimpulan yang ini kita dapat membuat grafik menjadi seperti ini. Dari cekung ke bawah, cekung ke atas, yang dapat diperoleh dari jawaban yang B dan C. Kita buat grafik menjadi seperti ini.
ini adalah 0 dan ini 1, maka di sini adalah 1,46 dan di sini adalah 1, 2, 3 dan negatif 4 dan di sini adalah negatif 4,92. Kita kan dari yang sudah diperoleh dari belakangnya, kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Dan di sini ada lagi, di sini adalah 1, 2, 3, titik Y-nya adalah -3 dan di sini adalah di bawahnya negatif 128. Dapat kita peroleh adalah seperti ini gambar grafiknya. Ini yang mana ini dapat dijelaskan adalah sumbu ke atasnya adalah perpotongan dari 4 negatif 4 ketemu yang disembunyinya adalah 108. Ini adalah bentuk dari grafik X tersebut. Cukup sekian dari saya penjelasan dari UTS mata kuliah kalkulus. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata yang tidak enak karena saya juga manusia. Cukup sekian dan terima kasih.